K dari keglutation atau vitamin berasal dari bahasa Jerman atau bahasa Denmark, merupakan sekelompok vitamin lipofilik dan hidrofobik yang dibutuhkan untuk modifikasikan pasca translasi dari berbagai macam protein seperti dalam proses pembekuan darah. Secara kimia, vitamin K adalah turunan dari 2-metil 1,4 naftoquinona. Vitamin K bersifat tahan panas namun mudah rusak apabila terpapar senyawa asam, basa, dan cahaya matahari. Manusia memperoleh vitamin K dari asupan makanan dan mikroflora pada saluran pencernaan. Di dalam hati, vitamin K dibutuhkan untuk mengaktifkan protrombin dengan reaksi karboksilasi gugus glu pada residu protein prekursornya. Asam glutamat yang mengalami reaksi karboksilasi akan berubah menjadi asam karboksiglutamat atau gamma. Vitamin K yang dapat dialami larut dalam lemak, namun dalam beberapa perapart sintetis larut dalam air, yaitu 2-metil 1,4 naftoquinone yang disebut juga menadium adalah sumpan produk sintetis vitamin K yang bersifat lebih aktif dibanding vitamin K1. Vitamin K terdiri dari dua, yaitu satu piloquinones atau vitamin K1 yang bersumber dari tanaman, yaitu kedua manaquinones atau vitamin K2 diproduksi oleh flora bakteri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sumber makanan dari vitamin K. Sumber vitamin K bisa diperoleh dari makanan seperti hati, sayur-sayuran yang berwarna hijau seperti bayam, sayuran sejenis kobis atau kol, kembang kol, brokoli, sereal, lobak hijau, gandum, tomat, kacang panjang, daging tanpa lemak, selada, dan susu. Nah, vitamin K dalam konsentrasi tinggi juga dapat ditemukan pada susu kedelai, teh hijau, susu sapi, serta daging sapi dan hati. Jenis-jenis makanan probiotik seperti yogurt yang merangsang bakteri sehat aktif bisa membantu menstimulasi produksi akan vitamin K. Nah, selanjutnya ada manfaat vitamin K. Selain berperan dalam proses pembekuan darah, vitamin K juga memiliki beberapa manfaat lainnya bagi tubuh, antara lain yang pertama membantu penyerapan mineral seperti kalsium, yang kedua membantu mencegah hilangnya kepadatan tulang dan membantu mengobati osteoporosis, yang ketiga mencegah pengerasan arteri sehingga mengurangi resiko penyakit jantung, yang keempat bermanfaat sebagai pencegahan dan pengobatan kanker, yang kelima pada wanita dapat mencegah terjadinya pendarahan menstruasi yang berlebihan, yang keenam mencegah resiko penyakit hemoragik pada bayi yang baru lahir. Nah, yang ketujuh mengobati lingkaran hitam di bawah mata dan memar di wajah. Yang kedelapan, konsistensitas protein yang ditemukan pada plasma dan tulang juga ginjal. Yang kesembilan, berperan penting dalam konservasi glutamat, asam amino ke asam gamma karboksilagulamik. Baik, itulah saja penjelasan materi yang dapat saya bawakan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Proses selanjutnya adalah proses transport dan absorpsi pada vitamin K. Ketika kita mengkonsumsi vitamin K dalam bentuk filoquinone, yang mana filoquinone ini merupakan bentuk utama dari vitamin K dalam makanan. Ia akan diserap di jejunum dan terbilang kurang efisien bila diserap di dalam ileum. Untuk menaquinone dan sintesis menadion diserap dari usus kecil, bagian distal dan kolon secara diskusi-pasif. Menaquinone disintesis oleh berbagai bakteri anaerofakulatif dan obligat di saluran pencernaan bawah. Seperti semua vitamin yang larut dalam lemak, vitamin K diserap dengan lemak makanan
dan membutuhkan garam empedu serta cairan pankreas yang kemudian nantinya akan membentuk misel. Kemudian, ada proses penyerapan dan transfer. Dari proses sebelumnya diketahui bahwa vitamin K akan berikatan dengan garam empedu, kemudian akan membentuk misel. Nah, misel inilah yang akan berikatan dengan kolomikron, sehingga kolomikron membawa vitamin K ke sistem limfatik, yang kemudian akan masuk ke sistem sirkulasi darah untuk ditransfer ke jaringan tubuh. Efisiensi penyerapan vitamin K sendiri terdiri sekitar 40% sampai 80% tergantung lagi pada bobot porsi vitamin K yang kita konsumsi. Penyimpanan dan ekskresi. Untuk proses penyimpanan sendiri, piloquinone dan menaquinone akan tersimpan di hati, sementara menadion akan tersebar luas pada jaringan dan bersifat cepat diekskresi dalam tubuh. Pada proses ekskresi, beberapa produk pemecahan vitamin K diekskresikan dalam urin. Ada pula yang diekskresikan kembali ke usus dan empedu, yang sebagian akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Puspita Cahyarmadani akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni metabolisme vitamin K. Jadi, penyerapan pada vitamin K dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan lemak. Antara lain, cukup tidaknya sekresi empedu dan pankreas yang diperlukan untuk penyerapan vitamin. Sekitar 50 hingga 80% vitamin K dan makanan diabsorpsi di dalam usus halus. Dan setelah diabsorpsi, vitamin K akan digabungkan dengan kilomikron untuk diangkut melalui saluran limfatik. Kemudian melalui saluran darah ditransportasi ke hati. Sekitar 90% vitamin K yang sampai di hati disimpan dalam bentuk menaquinone. Dari hati, vitamin K diangkut terutama oleh lipoprotein VLDL di dalam plasma ke sel-sel tubuh. Vitamin K terutama dihubungkan pada membran sel, yaitu dengan retikulum endoplasma dengan mitokondria. Taraf vitamin K dalam serum meningkat pada hiperlipidermia, terutama pada triglycerida. Hal-hal yang menghambat absorpsi lemak akan menurunkan absorpsi vitamin K. Dalam keadaan normal, sebanyak persen vitamin K yang diabsorpsi dikeluarkan melalui empedu dan 15% melalui urin sebagai metabolit larut air. Simpanan vitamin K di dalam tubuh tidak banyak dan penggantinya terjadi cepat. Simpanan di dalam hati sebanyak 10% berupa piloquinone dan 90% berupa metaquinone yang memungkinkan disintesis oleh bakteri saluran cerna. Namun, kebutuhan akan vitamin K tampaknya tidak hanya dipenuhi dari sintesis menaquinone, akan tetapi sebagian perlu didatangkan dari makanan. Mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun kekurangan vitamin K. Jika vitamin K tidak terdapat dalam tubuh, darah tidak dapat membeku. Hal ini dapat menyebabkan pendarahan atau hemoragik. Kekurangan vitamin K jarang terjadi karena hampir semua orang memperolehnya dari bakteri dalam usus dan dari makanan. Namun, kekurangan bisa terjadi pada bayi karena sistem pencernaan mereka masih steril dan tidak mengandung bakteri yang dapat mensintesis vitamin K. Sedangkan air susu ibu hanya mengandung sejumlah kecil vitamin K. Oleh karena itu, bayi perlu diberikan sejumlah vitamin K pada saat lahir. Pada orang dewasa, kekurangan dapat terjadi karena kekurangan mengonsumsi sayuran atau mengkonsumsi antibiotik terlalu lama. Antibiotik dapat membunuh bakteri baik dalam usus yang memperoleh vitamin K. Terkadang kekurangan vitamin K disebabkan oleh penyakit liver atau masalah pencernaan dan kurangnya garam empedu. Adapun juga kelebihan vitamin K.
Kelebihan vitamin K dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan. Keracunan vitamin K bisa terjadi misalnya pada orang yang menerima pengganti vitamin K larut air, dan gejala-gejalanya adalah hemolisis, yaitu penghancuran sel darah merah, penyakit kuning, dan kerusakan otak. Sekian dan terima kasih.